Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman Angkatan 2018, Peminatan Kesehatan Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis resiko lingkungan. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai prinsip ARKL. Kami sendiri terdiri dari Atiyah Hanifah Nabila Syadzah, Bekti Ananda Febriani, Corin Violita Astuti, dan Penario. Kami akan membahas yang pertama mengenai riwayat analisis risiko dan berbagai macam penggunaannya. Yang kedua, paradigma analisis risiko. Yang ketiga, agen risiko, pajanan, dosis, dan dampak. Dan yang keempat adalah terminologi analisis risiko. Riwayat analisis dan berbagai macam penggunanya. Riwayat analisis. Pada tahun 1975 telah dilakukan analisis risiko yang intensif untuk menyelidiki kematian karena kanker yang disebabkan oleh kebocoran reaktor nuklir. Pada tahun 1986, USEPA menerbitkan pedoman tentang analisis risiko karsinogen. Lalu bagaimana dengan macam-macam penggunanya? Kini analisis risiko digunakan untuk berbagai bahaya lingkungan, diantaranya bahaya fisik, kimiawi, dan bahaya biologis lingkungan yang menyebabkan efek yang merugikan pada kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan. Baik, selanjutnya itu paradigma analisis risiko. Analisis risiko di dalam prosesnya digambarkan sebagai berikut. Yang pertama penelitian, yang kedua risiko assessment, yang ketiga itu pengelolaan risiko. Proses risiko analisis secara utuh dimulai dari penelitian terkait agen risiko. Sedangkan implementasi risiko assessment atau ARKL dengan pengelolaan risiko dilakukan oleh praktis kesehatan lingkungan. Secara operasional, pelaksanaan ARKL diharapkan tidak hanya terbatas pada analisis atau penilaian risiko suatu agen risiko atau parameter tertentu di lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu bagian alir penerapan ARKL. ARKL merupakan pendekatan yang digunakan untuk melakukan penilaian risiko kesehatan di lingkungan dengan output adalah karakterisasi risiko. Selanjutnya, hasil ARKL akan dikelola dan dikomunikasi kepada masyarakat sebagai tindak lanjutnya. Pada dasarnya, ARKL hanya mengenal 4 langkah, yaitu yang pertama identifikasi bahaya, analisis dosis respon, analisis pajanan, dan karakterisasi risiko. Baik, selanjutnya adalah agen risiko, pajanan, dosis, dan dampak. Agen risiko sendiri merupakan bahan-bahan yang berbahaya meliputi zat kimia, organisme, dan fisik atau energi yang apabila masuk ke dalam tubuh dapat berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan dan juga dapat menyebabkan gangguan lingkungan. Selanjutnya adalah pajanan yang merupakan proses yang menyebabkan organisme kontak dengan bahaya lingkungan berupa risk agent sebagai jembatan yang menghubungkan bahaya dengan risiko. Suatu organisme dapat terpajan agen risiko di lingkungan melalui beberapa jalur. Yang pertama, risk agent dapat terhirup dalam udara. Yang kedua, tertelan bersama air dan makanan. Yang ketiga, terserap lewat kulit atau kontak langsung dengan tubuh bagi bahaya fisik seperti radiasi, panas, kebisingan, atau getaran. Baik, selanjutnya adalah dosis. Dosis sendiri merupakan jumlah total suatu agen yang diberikan, diterima, atau diserap oleh suatu organisme, sistem, atau populasi. Pada analisis risiko lingkungan akan dilakukan analisis dosis respon yang merupakan suatu analisis untuk mengetahui hubungan antara jumlah total suatu agen yang diberikan, diterima, atau diserap oleh suatu organisme.
dan perubahan yang terjadi pada organisme tersebut. Dan yang terakhir adalah dampak. Dampak sendiri merupakan perubahan pada morfologi, fisiologi, pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, rentang hidup dari suatu organisme yang akan mengakibatkan gangguan pada kapasitas fungsional, ketidakmampuan dalam mengatasi stres, atau peningkatan kerentanan terhadap pengaruh-pengaruh lain. Dampak risiko lingkungan merupakan suatu perubahan yang dapat memberikan gangguan pada lingkungan sekitar dan kesehatan yang merupakan hasil interaksi antara risiko pajanan dan dosis terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah mengenai terminologi analisis risiko berdasarkan International Program on Chemical Safety tahun 2004. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa definisi yang perlu diketahui saat kita mempelajari mengenai analisis risiko kesehatan lingkungan. Yang pertama mengenai dosis atau konsentrasi referensi atau yang biasa disingkat RFC. Ini merupakan dosis dari pajanan harian agen risiko non-karsinogenik yang diestimasi tidak menimbulkan efek yang mengganggu walaupun pajanannya terjadi sepanjang hayat atau seumur hidup. Selanjutnya ada pun pengertian dari dosis respon. Ini merupakan hubungan antara jumlah total suatu agen yang diberikan, diterima, atau diserap oleh suatu organisme dan perubahan yang terjadi pada suatu organisme tersebut. Selanjutnya, analisis risiko. Ini merupakan proses untuk mengendalikan situasi atau keadaan di mana organisme mungkin terpajan bahaya. Analisis risiko di sini meliputi risk assessment, pengelolaan risiko, dan komunikasi risiko. Selanjutnya ada lowest observed adverse effect level atau yang disingkat LOAEL. Ini merupakan dosis terendah yang secara statistik atau biologis masih memperlihatkan efek merugikan pada hewan uji atau pada manusia. Selanjutnya, No Observed Adverse Effect Level atau NOAEL ini merupakan dosis tertinggi suatu zat pada studi toksisitas kronik atau subkronik yang secara statistik atau biologis tidak memperlihatkan efek merugikan pada hewan uji atau pada manusia. Selanjutnya ada slope factor atau SF. Ini merupakan dosis dari pajanan harian agen risiko karsinogenik dan diestimasi tidak menimbulkan efek yang mengganggu atau tidak menyebabkan terjadinya kanker walaupun pajanannya terjadi sepanjang hayat atau seumur hidup. Lalu ada pun pengertian dari intake non-karsinogenik, ini di mana banyaknya suatu materi atau agen risiko yang memiliki efek non-kanker atau tidak menyebabkan kanker pada sebuah media lingkungan yang masuk ke dalam tubuh manusia setiap harinya, yang dinyatakan dalam satuan miligram per kilogram per hari. Selanjutnya yang terakhir, ini intake karsinogenik merupakan banyaknya suatu materi atau agen risiko yang memiliki efek kanker atau terbukti dapat menyebabkan kanker yang masuk ke dalam tubuh manusia setiap harinya yang dinyatakan dengan satuan miligram per kilogram per hari. Baik, analisis jurnal yang pertama adalah identifikasi bahaya, yaitu analisis risiko. Pada jurnal ditemukan bahwa adanya logam berat, PB atau timbal di dalam perairan di wilayah pertambakan Tapak. Kemudian, risiko selanjutnya adalah masyarakat wilayah Tapak memancing ikan belanak di aliran sungai untuk dikonsumsi sehari-hari. Kemudian, aliran sungai tersebut tercemar limbah industri yang menyebabkan ikan belanak terkontaminasi. Dan selanjutnya adalah adanya efek akut dan efek kronis, PB atau timbal yang dapat muncul setelah terjadinya kontak selama beberapa hari dan minggu. Selanjutnya adalah analisis pajanan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa jalur pajanan dapat melalui jalur inhalasi, jalur oral, dan jalur kontak kulit. Pada jurnal ini didapatkan bahwa jalur pajanan masuk melalui jalur oral berupa daging ikan belanak yang telah terkontaminasi PB atau timbal
dan dikonsumsi oleh masyarakat, di mana daging tersebut dikonsumsi masuk melalui oral, menuju saluran cerna, dan dengan dosis tertentu berdampak buruk bagi organ tubuh atau kesehatan tubuh. Analisis pajanan. Timbal dapat masuk ke tubuh manusia melalui beberapa jalur. Pada jurnal ini disebutkan bahwa pajanan masuk melalui jalur ingesti atau pencernaan yang dibawa oleh daging ikan belanak yang dimakan oleh masyarakat. Berdasarkan jurnal tersebut mengenai analisis dosis respon, diketahui bahwa timbal tidak memiliki implikasi terhadap kasus kanker, sehingga efek yang digunakan dalam analisis adalah efek sistematik atau non-karsinogenik. Konsentrasi timbal juga mempengaruhi tingkat risiko atau RQ dalam tubuh masyarakat tapak. Karena semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak akumulasi timbal dalam tubuh. Pada umumnya, ekskresi timbal berjalan sangat lambat. Waktu paru di dalam darah kurang lebih 25 hari, pada jaringan lunak 40 hari, sedangkan pada tulang 25 tahun. Ekskresi yang lambat ini menyebabkan timbal mudah terakumulasi dalam tubuh. Baik, selanjutnya yaitu dampak. Bahaya kandungan PB dalam ikan belanak menimbulkan bahaya pada pajanan. Keracunan akut pada PB jalur ingesti dapat menimbulkan gejala sakit perut, muntah, diare, ologiria, pingsan, dan koma. Keracunan kronis PB disertai gejala awal seperti kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, konstipasi, lesu, muntah, mudah lelah, sakit kepala, lemah, dan anemia.